Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang penerimaan peserta didik baru jenjang PAUD, SD, dan SMP tahun pelajaran 2023 dan 2024 Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Ya, ini PPDB online. Karena berhubung kita masuknya ke SMP, nanti kita khusus ke SMP ya. Dasar hukum. Lanjut aja dasar hukum, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Kemudian ada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7844 5 akan 41 2023 dan Keputusan Bupati Nomor AK 0202 Distrik 2023 ya, tentang penerimaan peserta didik baru ya, tahun ajaran 2023 dan 2024. Prinsip-prinsip objektif, transparan, dan akuntabel. Ketentuan calon peserta didik. Nah, ini jenjang PAUD ya teman-teman, bisa dibaca. Kemudian SD, dan ini jadwal jenjang PAUD dan SD atau luar jaringan offline ya teman-teman, nggak online ya. Mulai dari tanggal 19 Juni sampai registrasi itu tanggal 12 Juli di sekolah tujuan. Nah, ini kita tunggu-tunggu. Ketentuan calon peserta didik SMP negeri. Persyaratan umum: kartu keluarga atau KK, memiliki ijazah SD atau sederajat atau surat keterangan lulus asli ya teman-teman ya. Yang ketiga, berusia paling tinggi 15 tahun pada tahun ajaran baru pas dia daftar. Nah, itu paling tinggi tuh batas akhir umurnya ya teman-teman. Daya tampung SMP di Kabupaten Bekasi adalah 30.780 siswa sesuai dengan pemetaan dan daya tampung sekolah SMP negeri di Kabupaten Bekasi. Alur pendaftaran. Yang pertama, ini teman-teman disimak. Calon peserta didik baru menyiapkan berkas persyaratan yang tadi tuh ya. Persyaratan, mungkin nanti persyaratannya ada beberapa jalur ya, ada beberapa jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, calon peserta didik calon peserta didik baru mengakses halaman situs PPDB online ya di kabupatenbekasi.siap.ppdb.com. Calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran. Nah, ini yang penting. Jadi ketika sudah nanti buka situsnya, yang pertama itu pengajuan pendaftaran. Tutorialnya nanti akan kita buatkan ya. Kemudian calon peserta didik baru mengunggah atau mengupload persyaratan. Nah, jadi ketika pas pendaftaran, pengajuan pendaftaran, kemudian dia calon peserta didik itu mengunggah persyaratan-persyaratan. Setelah itu, nah ini kan nomor 5 memilih sekolah tujuan ya, belum dulu. Nanti itu akan diverifikasi dulu nih pengajuan pendaftaran sama operator-operator di sekolah tujuan atau bisa sekolah yang lain, yang penting pengajuan dulu. Ketika sudah diverifikasi baru login lagi menggunakan akun yang sudah dibuat. Makanya nanti ketika pas membuat akun itu jangan sampai lupa ya passwordnya. Ya, setelah diverifikasi, kemudian calon peserta didik masuk login lagi dan memilih sekolah tujuan. Ya, setelah memilih sekolah tujuan, kemudian mencetak bukti pendaftaran. Nanti yang tujuh, operator sekolah melakukan verifikasi pendaftaran secara online. Nah, yang terakhir, calon peserta didik bisa melihat hasil seleksi atau pengumuman secara online di halaman Kabupaten Bekasi.siap atau ppdb.com ya. Calon peserta didik baru orang tua wali yang terkendala untuk mendaftarkan secara daring online dapat berkoordinasi dengan wali kelas sekolah. Nah, ini Bapak Ibu wali murid ya, atau orang tua siswa yang kira-kira kesulitan untuk mendaftar anaknya, silakan menghubungi guru atau wali kelasnya SD atau MNI masing-masing untuk didaftarkan ke SMP negeri. Gitu ya Bu ya, jangan pusing Bapak Ibu ya.
Yang penting anak-anaknya bisa mendaftarkan dan jangan panik. Lanjut. Nah, di sini ada ketentuan calon peserta didik sekolah mengenai pertama SMP, jalur prestasi. Nanti kita ada banyak jalur ya. Ada prestasi nilai raport. Ini prestasi nilai raport. Menghitungkan mata pelajaran yang PAI, Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, kemudian Pancasila, IPA dan IPS. Kemudian penghitungan nilai untuk semester 7 dan 8 atau kelas 4 ya. Kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Akumulasi keseluruhan total nilai mata pelajaran rata-rata nilainya itu 85. Berarti nilai rapotnya harus nilainya itu rata-rata 85. Nilai rapot tuh kuotanya 10% dari pagu kuota umum ya. Contohnya bahasa kita itu nanti ada 11 kelas, sekitar kalau ada 11 kelas atau 10 kelas dah hitungnya ya. Ini contoh ya. 11 kelas itu karena perombelnya 32 siswa, kalau seandainya 30 kali 10 itu 320 siswa. Nah, itu 10%-nya. Berarti 32. Itu nilai rapot. Terus hasil perlombaan itu 5%. Tinggal dibagi, berarti sekitar 16 gitu. Nah, tadi di total yaitu 15% untuk jalur prestasi rapor. Ini jadwalnya. Pra pendaftaran tanggal 15 sampai 20 Juni ya. Pra pendaftaran itu kayak tadi kita pengajuan akun itu dari jam 8 sampai jam 4 di sekolah atau web PPDB online. Bisa di rumah di mana aja bisa. Kemudian pendaftarannya tanggal 19 sampai 20 Juni. Verifikasinya tanggal 19 sampai 20 Juni dan pengumumannya tanggal 21 Juni. Registrasinya nanti tanggal 22 sampai 23 Juni di sekolah tujuan. Prestasi hasil perlombaan atau penghargaan. Apabila di prestasi akademik dan akademik diperuntukkan bagi peserta didik baru SMP yang memiliki sertifikat minimal 3. Nah, ini minimal juara 3 tingkat kabupaten berasal dari dalam atau luar kabupaten pada kejuaraan resmi pemerintah atau induk organisasi bentukan pemerintah yang berjenjang. Sudah ada juara, nanti akan dilombakan lagi. Kalau seandainya di kabupaten menang, nanti akan dilombakan lagi di provinsi, menang lagi dilombakan lagi di pusat atau nasional gitu ya. Ada prestasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ada OSN, ada lomba PAI, ada hafiz Quran minimal 2 juz ya dengan memberikan sertifikat dari LPTKI. Kemudian prestasi bidang olahraga ini ada banyak, ada WO, 2SN, Popda, Porda, Kejurda atau Liga Pelajar Kabupaten Bekasi. Prestasi bidang kesenian ada FLS2N ya, atau FL2N, ada Aksioma. Prestasi kreasi seni Islam olahraga madrasah. Pendaftaran calon peserta didik baru pada jalur prestasi dilakukan secara online dan dites sesuai kemampuan hasil kejuaraan oleh panitia pada satuan pendidikan dan diumumkan oleh satuan pendidikan asing menerima secara offline dan online itu oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Jadi nanti dites ya kayak gini. Prestasi hasil perlombaan atau penghargaan itu sama ya. Pra pendaftaran tanggal 15. Pendaftarannya nanti tanggal 19 sampai 20. Makanya apa sih itu Pak pendaftaran? Iya, itu yang tadi yang saya katakan itu kita pengajuan akun ya, daftar pengajuan akun. Nanti akan saya buatkan tutorialnya. Ini jadwalnya. Ya, pendaftaran tanggal 19 sampai tanggal 20. Nanti verifikasinya itu tanggal 19 sampai 20 juga. Pelaksanaan tes tanggal 21 dan pengumuman tanggal 21. Registrasi tanggal 22 sampai tanggal 23 di sekolah tujuan. Kemudian ada lagi jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Yang pertama dibuktikan dengan dokumen surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan. Yang kedua bagi anak guru dibuktikan dengan surat penugasan yang diberikan oleh kepala daerah, kepala dinas, kepala sekolah. Di atas masa surat keputusan kegiatan belajar mengajar TSKBM. Berlaku hanya untuk guru yang bertugas di sekolah tujuan. Contoh saya ini contohnya guru gitu ya. Saya contohnya guru yang mengajar di sekolah SMP Negeri 1 Karang Bahagia. Nah, kemudian rumah saya di Sukatani. Contohnya, ya saya daftar ke sini, buktikan tuh SK-nya. Itu boleh.
ya di sini. Tapi kalau seandainya saya ngajarnya di SMPN 1 Karangbaja, tapi saya mau daftarinnya di mana dia yang agak mana beda itu ya, beda sekolah atau bahasa di Sukatani gitu kan, itu nggak bisa masuknya, nanti zonasi kalau gitu ya, nggak masuk ke jalur perpindahan orang tua, tugas orang tua. Jadi perpindahan tugas orang tua ini hanya berlaku untuk guru yang bertugas di sekolah tujuan. Pak, kalau seandainya daftar boleh daftar mah, cuman kan ya nanti sistem akan menseleksi sendiri itu. Selanjutnya teman-teman, jalur afirmasi dibuktikan dengan dokumen asli kartu Indonesia Pintar KIP atau kartu keluarga sejahtera KKS atau program keluarga harapan PKH atau kartu Indonesia Sehat penerima bantuan iuran, maksudnya KIS PBI yang dibiayai oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat ya. Nah, untuk jalur afirmasi masuk kuota bagi anak penyandang disabilitas. Nah, ini kadang-kadang di kartu Indonesia Sehat KIS ya. Ini KIS kalau zaman sekarang ini dulu BPJS, terus berubah nih namanya jadi KIS. Itu kan kadang-kadang ada yang KIS-nya itu berbayar. Jangan yang berbayar, nanti ketahuan sama sistem, kita periksa juga ya. Intinya kalau seandainya yang berbayar, jangan. Kita yang tidak berbayar. Intinya di jalur afirmasi ini adalah siswa-siswi yang menerima bantuan dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Bagi yang mampu nanti ada jalurnya lagi ya, itu di jalur umum biasa zonasi. Ini pendaftaran tugas orang tua tadi, pra pendaftarannya sama tanggal 15 sama 22 Juni ya, pendaftarannya sama, verifikasinya pengumuman tanggal 23 Juni. Ini 21 sampai 22 Juni. Nah, ini yang berikutnya ada jalur zonasi. Jalur zonasi berlaku bagi domisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah. Sekolah memprioritaskan yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam Kabupaten Bekasi yang sama dengan sekolah tujuan. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Ingat teman-teman, kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga RT atau RW ya, yang dilegalisir oleh lurah. Legalisir nih, atau aslinya. Nah, maksudnya yang stempel basah dari lurah ya, yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat, paling dikit itu 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili, dengan memperbaharui kartu keluarga dengan alamat sesuai dengan keterangan domisili. Jadi nanti kalau mau daftar walaupun punya domisili ya, kartu keluarganya juga harus sama dengan kartu domisili, surat domisili. Maksudnya gini, Bapak Ibu udah menetap di sini, maksudnya ya udah lama di sini, contohnya di perumahan mana lah gitu ya, itu lebih dari 1 tahun atau 2 tahun ya. Kartu keluarganya baru diperbaharui, baru pindah atau kalau bahasa baru ganti gitu ya, itu 6 bulan yang lalu atau baru. Yang penting bahasa kartu keluarganya, kalau kartu keluarga yang sama dengan domisili itu bisa ya. Kalau seandainya cuma kartu domisilinya doang tapi kakaknya kartu keluarganya masih luar kabupaten, nggak bisa Bapak Ibu, berarti masuknya dalam nanti zonasinya zonasi orang luar, bukan orang dalam gitu ya, atau maksudnya bukan zonasi dalam. Kita anggapnya, sistem menganggapnya itu berarti dia masuknya ke zonasi luar gitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kemudian dalam kartu keluarga sebagaimana dimaksud tidak memiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu. Diganti surat keterangan domisili bagaimana dimaksud pada bencana alam atau bencana sosial. Calon peserta didik baru SMP negeri dari luar zonasi bisa melakukan pendaftaran pada satuan pendidikan apabila kuota dalam zonasi belum terpenuhi. Jadi seandainya kita menerimanya masih kurang, itu boleh ya, kita daftar kemana aja boleh, atau bahasanya dari di luar zonasi itu bisa. Lanjut,
Jadwal jalur zonasi. Pra pendaftaran tetap ada pra pendaftaran tanggal 15 sampai 28 Juni. Ya, ini pendaftarannya. Kemudian pendaftaran tanggal 26, verifikasi tanggal 26 juga, pengumuman tanggal 30. Pengumumannya itu pengumuman atau penyaluran pelaporan kelebihan calon peserta didik tanggal 30 Juni. Ya. Kemudian pengumumannya tanggal 6, registrasi tanggal 6 sampai tanggal 8 di sekolah tujuan. Aliran kuota daya tampung ini maksudnya kemana aja nih siswa-siswinya. Ya. Contoh kita 320 ya kalau misalnya 32 rombel, 32 per rombelnya. Jalur prestasi tadi kan 15%. Perpindahan orang tua cuma sedikit, afirmasi 5%. Kemudian dari prestasi, PTOW, afirmasi dan nilai raport itu kan kadang-kadang nggak terpenuhi ya, masih banyak nih. Kalau afirmasi biasanya banyak. Nah ini biasanya prestasi dan perpindahan orang tua itu kadang-kadang itu masih kosong. Nah kemana nih larinya nih sisanya? Itu akan nanti masuk ke jalur zonasi, tumpahnya ke zonasi semua. Seperti itu Bapak Ibu ya, makanya zonasi agak banyak. Nah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, kita sukseskan PPDB Kabupaten Bekasi dengan tertib dan aman sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB Kabupaten Bekasi, yaitu objektif, transparan, dan akuntabel. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe jika suka dengan video ini di channel official Karbawan SMPN 1 Karangbahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.